Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 13, kelas 1B Fakultas Farmasi USU, Stambuk 2021, akan mempresentasikan hasil tugas kelompok mikrobiologi kami mengenai jamur Pneumocystis jirovecii. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang beranggotakan Putri Dava Zulfianti, Vito Hansen Notasi Silalai, Noviska Maria Irianti Hinaga, dan Anissa Renjumunti. Untuk morfologi dipresentasikan oleh Putri Dava. Silakan Putri Dava. Baik, terima kasih kepada moderator. Slide selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai Pneumocystis jirovecii yang dilihat secara morfologinya. Secara morfologi, jamur ini dapat dilihat melalui bentuk trofozoid dan kistanya. Trofozoid ini berasal dari kista, yang setiap kista dewasa dapat berisi hingga 8 badan intrakistik sferis yang menghasilkan 8 trofozoid. Untuk skema trofozoid Pneumocystis jirovecii bisa dilihat di sebelah kanan. Lalu, mengenai trofozoid ini mempunyai sitoplasma dengan organel yang sangat sedikit. Ribosom bebas mendominasi dan partikel glikogen tampak jelas. Struktur tubular dan bercabang yang menyerupai retikulum endoplasma juga dapat diamati. Sebuah nukleus kecil dapat terlihat dalam posisi variabel. Biasanya tampak homogen dengan kerapatan elektron mirip dengan sitoplasma. Sebuah nukleolus terlihat jelas dan terletak di pusat atau periferal ke nukleus. Proses mitosis terjadi di dalam membran inti yang utuh dan terdapat mitokondria dengan krista pendek. Badan osmofilik, ruang vakuolar, mikrotubulus, dan kompleks Golgi yang baru terbentuk juga tampak, meskipun jarang terlihat. Trofozoid dibatasi oleh 2 unit membran yang membentang sekitar 20 hingga 30 nanometer. Pada membran luar terdapat lapisan padat elektron dan terpisah dari membran dalam oleh ruang cahaya elektron tipis. Salah satu ciri khas trofozoid adalah adanya lapisan tebal dan padat yang ditemukan di seluruh permukaan sel. Berikutnya, saya akan membahas mengenai kistanya. Untuk skema kistanya dapat dilihat di sebelah kanan. Kista jamur ini berbentuk bulat sampai elips dengan diameter 5 hingga 8 mm. Kista berisi 8 badan intrakista dengan diameter 1,2 mm. Kista mempunyai 2 dinding, yaitu dinding luar yang mempunyai tebal 15 nanometer dan dinding dalam dengan ketebalan 35 nanometer. Dalam kista terdapat matriks dan badan intrakista. Dalam matriks terdapat mitokondria, ribosom, vakuola kosong, dan badan intrakista. Badan intrakista mempunyai bentuk bulat sampai oval dengan nukleus yang berada di tengah. Dalam badan intrakista juga terdapat retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, dan partikel glikogen. Melalui analisis secara biokimia, dinding kista kaya akan residu glukosil atau manosil dan galaktosa atau N-asetil D-galaktosamin. Umumnya badan kista ini berbentuk seperti pisang ketika diamati. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk klasifikasi akan dibacakan oleh saya, Vito Silalai. Untuk taksonominya masih ada para ahli yang menentang, masih ada perbedaan pendapat di antara para ahli tentang Pneumocystis jirovecii. Ada yang mengatakan
pneumocystis jirovecii dalam golongan protozoa. Namun studi berdasarkan penelitian biologi molekuler, pneumocystis jirovecii dimasukkan ke dalam golongan fungi atau jamur. Pneumocystis jirovecii merupakan jamur yang ditemukan dalam tubuh manusia, terutama di paru-paru. International Code of Botanical Nomenclature mencantumkan nama Pneumocystis jirovecii sebagai jamur yang menyebabkan PCP. Untuk klasifikasi pada Pneumocystis jirovecii adalah sebagai berikut, termasuk dalam kingdom fungi dengan subkingdom Dicaria, filumnya Ascomycota, subfilum Tapiromycotina, kelasnya Pneumocystidomycetes, ordonya Pneumocystis familinya Pneumocystis-Tidaceae, genusnya Pneumocystis, dan spesiesnya Pneumocystis jirovecii. Untuk bagian penyakit akan dipresentasikan oleh Anissa Renzu. Silakan Anissa Renzu. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh jamur Pneumocystis jirovecii, yaitu penyakit Pneumocystis jirovecii pneumonia. Manifestasi klinis penyakit PCP adalah triad klasik, seperti demam yang tidak terlalu tinggi, sesak napas, terutama saat beraktivitas, dan juga batuk non-produktif. Frekuensi pernapasan meningkat menjadi 90-120 per menit sampai sianosis. Gejala biasanya lambat berkembang dan bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Lama-kelamaan, sesak napas akan bertambah parah. Semakin lemah daya tahan tubuh, tingkat kematian dapat mencapai 100%. Dengan diagnosis dini dan pengobatan yang tepat, angka kematian dapat menjadi 10%. Namun, kebanyakan kasus PCP baru diketahui pada otopsi setelah meninggal pasien. PCP menjadi infeksi oportunistik yang penting pada pasien yang terinfeksi HIV dan juga penyebab utama morbiditas dan mortalitas individu dengan fungsi kekebalan tubuh menurun. Faktor yang berhubungan dengan meningkatnya mortalitas pada pasien PCP diantaranya adalah lanjut usia, rendahnya serum albumin, penggunaan ventilasi mekanik, pneumotoraks, peningkatan gradien oksigen alveolar arterial, dan juga rendahnya hemoglobin. Pada anak-anak yang kekurangan nutrisi, onset melambat, adanya kegagalan tumbuh dan berkembang, sehingga diikuti dengan bernapas dengan cepat dan juga sianosis. Sedangkan pasien imunosupresif, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, onset penyakit berjalan dengan cepat. Gambaran klinis bervariasi dengan status kekebalan masing-masing pasien. Waktu timbulnya penyakit klinis pada pasien non-AIDS, tingginya risiko tidak dapat diprediksi. Pengamatan ini mendukung hipotesis bahwa gambaran klinis awal perjalanan PCP sangat bergantung pada kemampuan pasien untuk meningkatkan respon inflamasi. Secara umum, PCP dapat didiagnosis dengan dua cara, yaitu dengan metode non-invasif dan metode invasif. Pemeriksaan non-invasif dapat dilakukan dengan radiologi toraks, dan pemeriksaan invasif dapat dilakukan dengan cara menginduksi dahak, bronkoskopi, biopsi torakoskopik, mikroskopik, dan juga deteksi molekuler. Röntgen dada menampilkan infiltrasi bilateral simetris yang meluas ke perifer dari hilus, yang dapat mencakup semua bidang paru-paru. Namun, hasil gambaran ini tidak spesifik, karena tidak adanya perbedaan dengan infeksi jamur lain, seperti Mycobacterium dan infeksi bakteri lainnya. Untuk tata laksana pengobatan, obat pilihan utama untuk profilaksis atau pengobatan PCP adalah trimetoprim sulfamethoxazole atau TMP-SMX. Lama pengobatan umumnya 3 minggu untuk pasien AIDS dan 2 minggu untuk pasien lain. Sering terjadi reaksi yang merugikan. Lebih sering terjadi pada orang dewasa daripada anak-anak. Dapat berupa ruam, demam, dan neutropenia. Efek samping ini kurang umum pada pasien non-AIDS. Untuk pasien yang tidak dapat merespon TMP-SMX setelah 5-7 hari, dapat menggunakan pentamidin isethionate. Pemberian pentamidin isethionate merupakan obat alternatif lain, namun lebih toksik. Profilaksis. Pemberian profilaksis umumnya diberikan kepada pasien imunodefisiensi.
Dianjurkan kepada penderita HIV/AIDS dengan jumlah CD4 kurang dari 300 untuk mengonsumsi kemoprofilaksis (PCP). Kemoprofilaksis biasanya dapat berupa gabungan dari TMP/SMX. Baiklah, sekianlah tentang penyakit. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk bagian patogenesitas, kami beri kesempatan kepada Novis Kasinaga. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis pneumocystis jirovecii. Pneumocystis jirovecii atau sebelumnya pneumocystis carini adalah parasit oportunistik dengan karakteristik protozoa tertentu, tetapi penyelidikan genetik telah mengungkapkan afinitas genetik yang lebih besar untuk jamur. Organisme pneumocystis memiliki tingkat spesifisitas spesies inang yang tinggi dengan organisme pneumocystis jirovecii menginfeksi manusia. Nomenklatur alternatif yang dapat diterima tetap menggunakan nama pneumocystis carini, tetapi menambahkan anotasi forma spesialis atau FSP untuk menunjukkan inang asal, sehingga pneumocystis carini yang menginfeksi manusia, tikus, atau mencit akan ditetapkan sebagai FSP, hominis, rati, atau muris. Setiap perbedaan ini dapat muncul dalam literatur medis, oleh karena itu dokter harus menyadarinya. Belum ada biakan arsenik pneumocystis yang dapat diandalkan oleh hewan inang manapun. Jaringan yang terinfeksi bagaimanapun telah ditemukan mengandung bentuk kehidupan berkembang yang unik dari pneumocystis. Hingga 8 entitas intrakistik pleomorfik dapat ditemukan dalam kista 5-7 mm atau sporozoid. Sporozoid dianggap menjadi bentuk trofik setelah dikeluarkan atau trofozoid. Semua organisme ini hidup di alveoli paru-paru. Pada usia 4 tahun, sebagian besar anak imunokompeten telah mengembangkan infeksi tanpa gejala. Pneumocystis pneumonia atau PCP biasanya selalu ditemukan pada orang yang sakit dan infeksi hampir selalu terbatas pada paru-paru. Terlepas dari kenyataan bahwa pneumonia lebih umum di antara orang-orang dengan gangguan kekebalan. Pada penderita yang bermasalah pada sistem imun, PCP seragam akan fatal jika tidak diobati. Namun, berbeda dengan infeksi pada penderita normal yang disebabkan oleh infeksi ringan atau subklinis yang sembuh sendiri pada saluran pernapasan bagian bawah pada inang. Organisme ini secara lahiriah tidak berbahaya. Sequencing pneumocystis jirovecii genom mengungkapkan bahwa organisme tersebut tidak memiliki gen atau racun virulensi yang jelas, serta sejumlah enzim metabolik yang umum pada jamur yang hidup bebas. Pneumocystis tumbuh perlahan dan non-invasif pada inangnya yang toleran, tidak seperti infeksi jamur manusia lainnya. Temuan ini menyiratkan bahwa pneumocystis telah berevolusi untuk bertahan hidup dan bereproduksi di paru-paru mamalia tanpa menimbulkan kerusakan seluler yang jelas. Yang jelas menguntungkan bagi organisme yang bergantung pada lingkungan paru-paru inang untuk bertahan hidup. Terlepas dari hubungan inang, infeksi yang intim, dan adanya proyeksi yang memancar dari patogen, penelitian awal ini juga melihat hubungan antara organisme dan sel inang. Pneumocystis tidak merusak sedikit. Menurut penelitian, pneumocystis menimbulkan respon yang relatif sedikit. Hanya dalam kasus infeksi parah, terjadi perubahan yang merugikan, seperti kerusakan pneumosit tipe 1, hiperplasia tipe 2 pneumosit, serta gangguan simfoni alveolar bronkial. Patogenesis PCP tampaknya terkait dengan gangguan fisik pertukaran gas pada penderita yang mengalami imunosupresi kronis. Pertukaran dengan keterikatan langsung ke sel epitel alveolar yang terinfeksi pneumocystis atau ICS dan penumpukan organisme, detritus sel, dan eksudat alveolar dengan eksudat berbusa yang khas lumen. Seiring perkembangan penyakit, hubungan menjadi lebih kompleks. Pneumocystis aeruginosa dan sel epitel paru-paru menghalangi perbaikan paru-paru dengan mengurangi pertumbuhan sel epitel proliferasi. Terlepas dari kenyataan bahwa pneumocystis tidak memiliki banyak sifat yang berkontribusi terhadap virulensi penyakit jamur manusia lainnya, PCP tetap merupakan patogen yang berbahaya. Penyakit pernapasan oportunistik yang berpotensi mengakibatkan fatal. Infeksi pneumocystis resisten terhadap sistem kekebalan yang utuh,
dan PCP fulminan hanya terlihat pada orang dengan sistem imun yang lemah. Sistem imun penderita di sisi lain berperan penting dalam patogenesis PCP. Sifat kerusakan paru-paru terkait PCP telah ditunjukkan oleh bukti klinis. Tingkat keparahan PCP misalnya terkait dengan tingkat peradangan paru-paru, tetapi tidak dengan beban jamur paru-paru. Infeksi pneumocistis selain menghasilkan PCP aktif, juga dapat menjadi pendorong penyakit paru-paru kronis. Menurut penelitian baru, infeksi atau kolonisasi pneumocistis dapat memperburuk jenis penyakit paru-paru kronis lainnya. Menurut bukti klinis baru, jika dibandingkan dengan kontrol yang tidak terkolonisasi, pasien COPD yang juga terkolonisasi dengan pneumocistis memiliki perkembangan penyakit yang lebih cepat dan fungsi paru yang lebih rendah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Untuk menyelesaikan tugas mikrobiologi ini, kami juga mengutip dari berbagai sumber. Sumbernya sudah kami cantumkan di slide berikut. Oke. Sekian presentasi dari kami, kelompok 13. Kami sadar presentasi kami tidak luput dari kesalahan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada penonton. Dan kami mengucapkan terima kasih telah menonton.